Dalam ajaran Islam, narasi tentang akhir zaman tidak hanya menjadi perbincangan teologis, tetapi juga menyoroti tanda-tanda yang diungkapkan sebagai peringatan bagi umat manusia. Salah satu tanda yang paling misterius dan menarik adalah fenomena duhan atau kabut asap tebal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Duhan ini dipercayai akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam, menandakan kedekatan hari kiamat. Surat Ad-Duhan menggambarkan duhan sebagai kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia sebagai asap yang pedih. Para mufasir telah memberikan berbagai tafsir tentang ayat ini, menghubungkannya dengan interpretasi tentang akhir zaman. Duhan juga disebutkan dalam hadits sebagai salah satu dari 10 tanda besar hari kiamat. Rasulullah bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 tanda, salah satunya adalah duhan. Duhan tidak hanya dipahami sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai simbol perubahan sosial dan lingkungan yang drastis. Perubahan iklim, kelangkaan air, dan makanan yang semakin langka menjadi beberapa implikasi yang dapat dihubungkan dengan duhan, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan sosial. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena seperti duhan dapat dihubungkan dengan perubahan iklim global saat ini. Sementara itu, dari sudut pandang spiritual, duhan mengajak kita untuk merenungkan kehidupan fana dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Duhan bukan hanya menjadi topik menarik untuk dibahas, tetapi juga sebagai pengingat agar kita waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan di masa depan. Tidak hanya berhenti di situ, setelah duhan berakhir maka diperkirakan akan muncul rentetan bencana alam yang tidak kalah mencekam. Di antaranya, akan menyebabkan seluruh hewan dan tumbuhan mati karena efek dari paparan kabut asap tebal yang membawa zat kimia beracun. Selanjutnya, disusul kematian massal manusia di seluruh muka bumi karena tidak ada air bersih dan bahan-bahan makanan yang layak untuk dikonsumsi. Karena hal tersebut manusia rela saling membunuh sesama hanya karena memperebutkan sepotong makanan. Dampak mengerikan selanjutnya, tidak adanya hujan selama bertahun-tahun lamanya, sehingga hampir seluruh air laut mengering dan membuat manusia yang masih hidup menjadi putus asa. Di saat situasi genting inilah tersiar kabar datangnya seorang lelaki yang mampu menghijaukan kembali tanah yang tandus dan bersedia memberikan makanan serta minuman kepada siapa saja yang bersedia menjadi pengikutnya. Bagi para orang kafir, ia dianggap sebagai juru selamat yang mereka nanti-nantikan selama ini, namun orang yang imannya kuat tahu bahwa itu adalah fitnah terbesar yaitu Dajjal. Maka orang mukmin yang menyadari bahwa itu adalah Dajjal, mereka memilih bersembunyi, mereka membaca surah Al-Kahfi dan bertasbih sebagai penahan lapar dan memohon perlindungan Allah, mereka tidak mau menggadaikan keimanan mereka kepada Dajjal. Orang-orang beriman yang masih tersisa di saat itu hanya bisa berharap pertolongan Allah segera datang. Demikianlah sepenggal gambaran tentang kedahsyatan duhan dan kengerian bencana setelahnya. Segala kebenaran hanya milik Allah semata.